Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran sorof dasar dengan membaca pengenalan ilmu sorof. Kita masih di tasrif lugawi, yaitu bagian terakhir dari kitab ini. Tasrif lugawi. Kita sekarang masuk di hari ini, targetnya adalah menyelesaikan fi'il sahih, yaitu sisa mahmuz dan mudho'af. Sisa mahmuz dan mudho'af. Karena kan sahih ada 3. Sahih salim sudah aman. Itu kita ambil kemarin 1 kali. Kemudian sekarang ini fi'il sahih mahmuz dan sahih mudho'af. Mahmuz sebenarnya tidak ada masalah. Tinggal nanti mudho'af. Karena dia ada sedikit teori terkait dengan sorof. Lihat fi'il mahmuz. Al-fi'il mahmuz. Tasrif lugawinya fi'il madi. Koro'a koro'a koro'u, koro'at koro'ata koro'na. Koro'ta koro'tuma koro'tum, koro'ti koro'tuma koro'tunna, koro'tu koro'na. Gimana menurut antum ini tasrif? Apakah mirip salim atau tidak? Mirip, berarti aman ini. Kalau mirip salim berarti kaidahnya sama. Lihat lagi mudhari'nya. Yakro'u yakro'ani yakro'una, takro'u takro'ani yakro'na. Takro'u takro'ani takro'una, takro'ina takro'ani takro'na, akro'una akro'u. Amarnya, ikro' ikro'a ikro'u, ikro'i ikro'a ikro'na. Persis salim. Makanya lihat catatan fi'il mahmuz. Tidak ada padanya perubahan secara sorof. Yang berubah padanya hanyalah pada huruf terakhirnya, yaitu perubahan secara nahwu. Tapi paling penting ucapan saya yang terakhir. Sama dengan fi'il salim. Artinya sebenarnya saya bisa langsung bilang kalau seandainya ini mau diperpendek. Sebenarnya bisa dibilang bahwa fi'il mahmuz tasrif lugawinya sama dengan fi'il salim. Selesai masalah itu. Adanya kalau antum tahu tasrifnya fi'il salim, itulah tasrifnya fi'il mahmuz. Iya. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Coba kita tasrif sedikit. Koro'ah, madinya. Fi'il mudhari, yakro'u. Fi'il amr, ikro'. Mantap. Coba akhoda, madi, akhoda. Ya akhudu. Amarnya. Antum langsung buat. Kan amar buat dari mudhari. Jadi tidak perlu lagi ada, langsung saja. Ya akhudu fil amarnya. Ya akhudu fil amarnya. Tasrif. Mantap. Akala. Ya akulu. Amarnya, ya akulu apa amarnya? Apa fil amarnya ya akulu? Ukul. Untuk dasar ya. Walaupun nanti, karena memang hanya ada 4 kata yang tidak sesuai dasar. Tapi nanti di buku tinggi. Sekarang buat dulu sesuai dasar. Ya akulu. Fil amarnya? Ukul.
ukul. Kemudian nanti kan dihilangkan hamzanya. Menjadi kul. Tapi itu nanti ada ceritanya itu. Ada ceritanya. Sekarang dasar saja dulu. Ukul. Tasrif ukul. Amaro. Ya'muru. Amarnya. Apa amarnya ya'muru? U'mur. Lanjut tasrif u'mur. Santum. Sa'ala. Mantap. Yas'alu. Fi'il amr dari yas'alu. Ulang. Fi'il amr dari yas'alu. Tasrif is'al. Ini antum bisa perhatikan ya. Kenapa kita bisa cepat begitu? Karena teori. Paham tak? Dari sinilah kita fokus teori. Itu lebih cepat kita belajar daripada kita fokus ke hafal wazan saja. Dipahami ini kan? Alhamdulillah. Fi'il mudha'af terakhir dari sahih adalah fi'il mudha'af. Tasrif logawinya untuk fi'il mudha'af maddi. Madda madda maddu. Maddat maddata maddadna. Madatta madatuma madatum. Madatti madattuma madattunna. Madattu madadna. Perhatikan itu beda. Kalau antum perhatikan ada idgham ada tidak. Mudhari'nya yamuddu yamuddani yamudduna. Tamuddu tamuddani yamdudna. Tamuddu tamuddani tamudduna. Tamuddina tamuddani tamdudna. Amuddu namuddu. Ada idgham ada tidak. Fil amarnya mudda. Bisa juga umdude. Bisa mudda mudda muddu. Muddi mudda umdudna. Bisa juga umdude umdude mudda muddu. Muddi mudda umdudna. Untuk tahap awal bisa dua. Bisa mudda bisa umdude. Bisa dua. Kita lihat dulu catatan. Karena ada sesuatu dalam tasrifnya ini. Catatan. Fi'il mudha'af. Ini penting sekali. Kalau saya waktu dapat ini, inilah membahagiakan. Iya, karena kita bisa tasrif semua kata dengan teori ini. Fi'il mudha'af ketika ditasrif logawi, terjadi padanya beberapa perubahan. Inilah sorof. Terjadi padanya beberapa perubahan. Fi'il maddi. Wajib diidgham. Wajib diidgham. Tahu idgham ya? Ditasydid. Jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Inilah fungsinya kita tahu mana domir berharokat, mana sukun. Jadi fi'il mudha'af. Wajib diidgham. Jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Yang kedua, wajib dibuka idghamnya. Jika bersambung dengan domir yang berharokat. Jadi antara idgham atau buka. Idgham atau buka. Jadi kalau antum datangkan domir berharokat, buka. Kalau tidak ada domir berharokat, idgham. Paham kan? Misalnya, contoh tadi madda. Antum sambungkan dengan na. Wajib dibuka. Menjadi dua dalnya. Madadana. Kemudian sukun kan? Kan kalau bersama dengan domir berharokat harus disukun. Langsung. Madda. Madadana. Sama dengan domir sukun. Alif. Madda.
madda. Sama dengan wau, maddu, tidak dibuka. Pokoknya dia dibuka saat bersama dengan domir apa? Domir apa? Berharokat. Paham madinya ini? Jelas ini? Jelas ini? Coba tasrif marro. Ulang. Langsung dibuka. Marorna. Paham kan? Buka. Marorna, marorta, marortuma, marortum. Buka. Kapan domir berharokat? Na, ta, datu, ti. Buka. Dua saja keadaannya. Itu yang antum hafal. Supaya nanti kata apapun begitulah yang terjadi. Jelas madi? Jelas? Mudhari. Mudhari wajib didogom jika tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Sama. Jadi mudhari jika tidak bersambung dengan domir berharokat, idgham. Wajib dibuka jika bersambung dengan domir yang berharokat. Yaitu siapa? Nun niswah. Kan sudah dikasih tahu. Domir berharokat yang masuk pada fi'il mudhari adalah hanya nun niswah. Artinya sebenarnya bisa antum bilang begini. Fi'il mudha'ab, mudhari, semua diidgham. Kecuali ada nun niswah. Baru dibuka. Paham tak? Jadi kalau antum tasrif. Ya muddu, lihat ya muddu. Ya muddu, ya muddani, ya mudduna. Tamuddu, tamuddani, yamdudena. Kenapa dibuka? Nun niswah. Nun niswah. Tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudana. Nun niswah lagi. Amuddu, namuddu. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Nah, itu yang dipikirkan. Selesai. Untuk mudhari'nya. Amar. Untuk amarnya. Kita baca dulu sampai amarnya. Untuk amarnya. Wajib didgham jika bersambung dengan yang bersukun. Jika bersambung dengan domir yang bersukun, wajib didgham. Makanya mudda, muddu, muddi, domir apa itu? Domir sukun. Artinya gini, domir fil amr itu kan semua domir sukun bisa masuk, dah? Alif, waw dan ya. Artinya kalau ada alif, waw, ya, idgham. Mudda, muddu, muddi, idgham. Wajib. Wajib. Iya. Kemudian wajib dibuka idghamnya jika bersambung dengan domir berharokat yaitu nun niswa. Buka. Umdudena. Umdudena. Paham kan? Wajib dibuka. Dan boleh dua sisi. Ini tambahannya dia. Boleh dua sisi jika fil amarnya mabni di atas sukun seperti umdude. Boleh juga apa? Mudda. Boleh dua sisi. Boleh antum bilang umdode. Yaitu yang pertama itu. Boleh dua. Boleh umdode. Boleh juga apa? Mudda. Yaitu jika bersambung dengan domir anta. Kalau takdirnya adalah domir anta. Kan umdode kamu. Kalau dikatakan idrib. Kamu pukullah. Artinya kalau pemahaman dasarnya adalah. Untuk yang pertama. Tasrif pertamanya itu fil amr. Boleh dua. Boleh buka idgham, boleh tidak. Boleh idgham, boleh buka. Jelas ini? Makanya tadi umdode boleh, mudda boleh. Setelah itu wajib idgham. Mudda, muddu, muddi, mudda, umdodena. Kalau nun niswa wajib. Wajib dibuka idghamnya. Kalau bersama dengan nun niswa. Jelas ini? Jelas ini? Iya, karena kan bukan ta, itu sukun kan. Sudah diterangkan kemarin, ta di situ adalah ta sukun. Bukan domir berharokat. Nah. Ada pertanyaan? Baru kita lihat kembalilah tasrifnya tadi. Tasrifnya mudah. Tasrifnya mudah. Coba tasrif dulu madinya dengan teori tadi. Mudah, madda. Ulang, madda.
Yamuddu. Mantap. Tinggal pilih amar, boleh untuk pilih salah satu. Boleh mudda, muddu, boleh. Kalau antum mau umdud mudda, muddu, boleh. Kan boleh. Jadi boleh untuk pilih salah satu. Boleh untuk pilih salah satu. Kalau mau mudda ya mudda. Yang ditasdid. Kan boleh dia ditasdid. Coba mudda, fil amar. Ulang mudda. Santum. Contoh di bawah. Farro. Ingat farro kalau dibuka idghamnya fariro. Karena asalnya ini farro, fariro. Fariro berarti nanti farir. Farir. Paham kan? Jadi bukan seperti madda. Kalau madda, madada. Kalau farro, fariro. Kalau buka idghamnya hati-hati harokatnya. Ya, farro. Coba tasrif madi, farro. Farirna, bukan farorna. Seperti madada. Kalau itu karena dia fa'ala. Kalau ini fa'ila. Ulang, farro. Ulang, farro. Nah, sama ini fil mudhari yafirru. Berarti kalau dibuka nanti yafrir. Kalau tadi kan yamud. Berarti kalau dibuka yamdude. Yamdude. Paham nih kan? Nanti antum akan paham kenapa jadi begitu di buku kedua. Karena ada perpindahan harokat. Tapi di buku kedua, sabar. Paham dah? Sekarang makanya saya kasih tahu dia saja dulu. Jadi ketika dibuka idghamnya di yamuddu berarti yamdudena, yamdude. Kalau yafirru berarti yafrirna, yafrir. Karena yafir berarti yafrir. Yamud berarti yamdud. Yafir berarti yafrir. Ulang, coba tasrif. Yafirru. Nah, yafrirna. Buka. Ulang, yafirru. Ulang. Kenapa ini? Yafirru. Mantap. Marro sama dengan madda. Marro sama dengan madda. Berarti maroro. Maroro. Ah, coba marro. Mantap. Yamurru. Ulang. Ulang dua terakhir. Ulang. Adodo, adido. Adido. Ah. Coba tasrif addo. Kenapa na adotta? Adotta. Kapan aditna? Aditna berarti aditta adittuma. Ya kan? Kenapa adot? Jadi addo ya addu berarti adido. Adido. Ulang addo. Mantap. Ya addu berarti ya adodu.
Kalau dibuka. Kalau ya'addu berarti ya'dodu. Yaf'alu itu. Yaf'alu. Ya'dodu nanti. Dipahami nih? Ya'addu. Kan kalau yamuddu, yamdudu. Yafiru, yafriru. Ya'addu, yaf'alu. Ya'dodu. Ada ceritanya nanti itu. Kenapa jadi begitu semua. Nanti di buku kedua. Ya'addu tasrif. Ulang. Ya'addu. Ya'dod. Ulang. Ya'addu. Ta'dodna. Ta'dodna. Ulang. Ya'addu. Ulang dua terakhir. Kenapa a'uddu? A'ad. Jadi ubah. A'addu na'addu. Ulang dua terakhir. Ulang dua terakhir. Ulang. Itu sengaja saya contohkan tiga itu. Farro yafiru yang menjadi yafrirna. Marro yamuru menjadi yamrurna. Addo ya'addu ya'adodna. Sengaja itu karena nanti ada bentuknya. Insya Allah di buku kedua akan diceritakan. Kenapa itu? Apa yang terjadi? Nah nanti ada ceritanya itu. Iya ada ceritanya nanti. Berpindah harokat. Baru diidogom. Ada ceritanya. Jadi sabar dulu di sini. Yang penting ditahu dulu teorinya. Teori buka idogom, tutup idogom. Itu paling penting untuk dasar. Oh ternyata fi'il mudha'af. Bersama dengan domir berharokat. Maddi mudhari amr. Buka idogom. Kan begitu kan sekarang. Fi'il mudha'af. Bersama dengan domir berharokat. Maddi mudhari amr. Buka idogom. Tidak bersama dengan domir berharokat. Artinya bersama dengan domir sukun. Maddi mudhari amr idogom. Paham kan? Kan begitu kesimpulannya itu. Jelas ini? Jelas ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh dua sisi. Artinya boleh idgham, boleh buka. Dah? Jadi ada keadaan dia itu boleh pilih. Boleh antum idgham. Boleh tidak idgham. Paham dah? Untuk fi'il amarnya. Misalnya fi'il amar dari fir ya firru. Boleh antum bilang firra firru. Firri firra ifrirna. Paham kan? Ifrirna. Untuk nuniswa. Untuk di awal boleh ifrir. Kan boleh buka, boleh idgham. Boleh buka, boleh idgham. Ada lagi? Yang mana itu? Antuma. Antuma. Domir berharokat atau sukun? Antuma. Kan domir terpisah itu. Iya dong. Yang kita bahas ini berharokat atau sukun itu yang bersambung. Nah, dan yang dilihat adalah yang bersambung dengan akhir fi'il. Kalau domir yang bersambung dengan fi'il berharokat, itu yang dilihat. Bukan semuanya. Misalnya, nah, jangan lihat akhirnya. Akhirnya kan sukun. Tapi lihat yang bersambung dengan fi'il sukun atau berharokat. Nah,
Adot aditna. Kalau dia berwazan fa'ila, yaf'alu. Kalau dia berwazan fa'ala berarti adotna. Gitu kan nanti. Nah? Addo. Nah, itu kan dia, karena kali ketika dia tasdid, bisa saja fa'ila, bisa saja fa'ala. Dari mana kita tahu itu? Karena fi'il mudhari'nya yaf'alu. Paham tak? Tapi kalau dia huruf tenggorokan, boleh asalnya adalah fa'ala. Yaf'alu. Dipahami ini? Ada lagi? Nah, baik, kita cukupkan dulu itu. Selesai fi'il sahih. Setelahnya fi'il mu'tal. Untuk fi'il mu'tal inilah nanti juga yang tasrifnya bermasalah karena ada penghilangan sebagian huruf. Ada penghilangan sebagian huruf. Ini nanti butuh diperhatikan. Fi'il mu'tal. Ada 4 ya. Misal, ajwab, nakis, lafif. Itu yang kita akan tasrif. Alhamdulillah. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.